Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Jumpa kembali bagi kita dalam renungan hari ini Jumat 13 Agustus 2021. Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis menetapkan bagi kita dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20 dengan perikop peringatan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah damai sejahtera menyertai dan memberkati kami sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menguatkan kami dan meneguhkan kami. Roh hikmat Tuhan memberikan kami kepintaran agar kami tetap mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan pada hari ini. Damai sejahtera-Mu menyertai kami kekal kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca bagi kita khususnya dalam Roma pasal 16 bagian ayat yang ke-20. Dengan demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tema yang saya bawakan dalam nas kita hari ini adalah Allah pasti menang, iblis pasti hancur. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Seorang penulis mengatakan bahwa ada 4 tipe manusia. Pertama, tipe manusia lapangan, artinya orang tersebut tidak betah kalau dia duduk terus di kantor. Dia selalu lebih tertarik bekerja langsung di lapangan, dan di sana ia bisa berhubungan langsung dengan customer atau konsumen. Tipe yang kedua adalah tipe pemimpin. Juga orang ini lebih tertarik untuk mengatur, walaupun kadang ia juga sendiri bisa sebagai bawahan yang seharusnya diatur. Tipe yang ketiga adalah tipe konseptor. Orang ini sangat berlian idenya. Banyak hal yang dapat segera dirancang dan dipikirkan. Tipe yang keempat adalah tipe troublemaker. Orang ini lebih mengarah ke arah yang negatif. Si pembuat kacau, suka merusak suasana, dan menciptakan kegagalan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, Roma pasal 16 ayat 17-20, Rasul Paulus mengindikasikan adanya ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Karenanya Rasul Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di kota Roma waspada terhadap kelompok atau golongan yang suka merusak suasana dan menciptakan kegagalan. Bentuk dari penyimpangan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ajaran yang dapat menimbulkan perpecahan dalam jemaat dan berbagai cobaan yang dapat merusak iman. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, hal yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam jemaat dan hal yang dapat merusak iman seseorang adalah pertama, adanya iri hati. Iri hati di sini adalah seseorang tidak bisa melihat orang lain senang. Seseorang jengkel kalau orang lain sukses. Seseorang lebih suka melihat penderitaan orang lain. Bandingkan Amsal pasal 14 ayat 30. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusungkan tulang. Hal yang kedua yang bisa menimbulkan perpecahan dalam jemaat dan dapat merusak iman adalah tidak pernah merasa puas diri. Dalam satu sisi, jika saudara tidak puas tentu tidak masalah. Misalnya, saudara tidak puas dengan nilai ujian, atau saudara tidak puas dengan hasil pekerjaan saudara hari ini. Namun, kalau di dalam segala hal terjadi ketidakpuasan, tentu ini merupakan masalah. Hal yang ketiga yang dapat menimbulkan perpecahan dalam jemaat dan yang dapat merusak iman adalah rasa sombong. Mengapa seseorang menjadi sombong? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, saudara. Karena
Dia menganggap diri paling pintar, lebih kaya, lebih senior. Pendapatnya harus dituruti. Bila tidak, maka ia segera mengundurkan diri dalam sebuah organisasi, termasuk juga di dalam gereja. Kita bisa membandingkan dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, langkah apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi perselisihan, ketika kita menghadapi perpecahan di dalam jemaat? Bahkan ketika seseorang memiliki iri hati, tidak pernah merasa puas diri, rasa sombong, dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu menahan emosi. Kita harus tetap fokus kepada apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Kita harus bisa menjaga jarak. Kita harus selalu waspada. Dan kita selalu bersikap positif. Ayat 17 dalam firman Tuhan kepada kita hari ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Kata menghindari di sini artinya tidak berteman dan bergaul dengan orang yang menyebarkan pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu saudara, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita harus lebih kritis dan bijaksana dalam menerima setiap pengajaran yang berkembang pada kehidupan dunia ini dan di sekitar kita. Jika kita mendapatkan pengajaran tersebut dan tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka kita harus segera untuk meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan melalui nas ini kepada kita? Ada beberapa hal yang menjadi pesan bagi kita sebagai umat Kristen yang percaya di dalam Tuhan. Yang pertama, di dalam kehidupan dunia ini tentu saja ada kekuatan gelap. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, seringkali mengalami berbagai pertempuran-pertempuran rohani. Dan hal yang pertama yang harus kita waspadai adalah ketika firman Tuhan, kabar baik, Injil, kebenaran firman Tuhan itu dicemari. Dan ketika firman Tuhan, kabar baik, sukacita, Injil itu terdistorsi atau dibungkamkan dalam kehidupan kita, sehingga kita harus lebih bijaksana, kita harus lebih banyak belajar memahami kebenaran firman Tuhan dengan kacamata yang baik dan benar sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Makna yang kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah krisis lain dalam masa-masa yang sulit seperti keadaan sekarang ini adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang beriman. Terkadang kita menjadi orang yang berkecil hati, dan kasih kita pun akhirnya perlahan-lahan menjadi acuh tak acuh. Dan bahkan mungkin saja kita mulai kita mengikuti arus bergerak di jalan abu-abu. Mulai dan pelan-pelan kita bergerak mengikuti jalan yang terombang-ambing, yang tidak punya tujuan. Dan kemudian akhirnya kita memilih jalan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu saudara, kita sebagai pengikut Kristus yang setia, haruslah kita bersikeras untuk terus kita mempertahankan
untuk bijaksana terhadap apa yang baik, dan kita bersih terhadap apa yang jahat dalam kehidupan dunia ini. Makna yang ketiga, sebagaimana ayat 16 dikatakan kepada kita, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku, nas ini mengingatkan bagaimana Allah yang sumber damai sejahtera itu selalu menyertai dan memberkati kita. Karena itu, supaya sumber damai sejahtera itu selalu menyertai kita, maka saudara, hendaklah kita tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan demikian, tunduklah kepada Allah maka iblis akan lari daripadamu. Dan bagaimana supaya iblis lari daripada kehidupan kita? Dan bagaimana ketundukan kita kepada Allah? Dengan cara kita harus rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, bahkan kita mau dituntun oleh Roh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa kita ini berada dalam keberadaan kita bersama dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesadaran kita ketika kita berada dan bersama dalam kediaman dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan kita adalah sebagai ahli waris kerajaan surga. Karena itu saudaraku, kita adalah umat yang dikasihi, umat yang dicintai Allah. Dan karena kita adalah umat yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, maka kita adalah senantiasa selalu menghindari diri kita dan kita selalu waspada terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Janganlah kita sendirilah yang mengambil keuntungan pribadi, yang lebih memikirkan kebutuhan perut jasmani kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita, tetapi mengesampingkan bahwa yang menjadi nilai utama dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang sifatnya rohani. Oleh karena itu kita juga harus mewaspadai. Janganlah juga kita sendirilah yang kemudian menjadi sumber dari perpecahan dan perselisihan di dalam jemaat. Oleh karena itu saudaraku, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, yang bertanggung jawab kita bersama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bersandarlah kita pada kasih karunia Allah, maka segala sesuatu kita akan dapat disertai dan diberkati. Apapun tantangan dalam kehidupan ini akan mampu dihancurkan oleh Allah. Iblis pasti akan dihancurkan. Kuatkanlah hati kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam keadaan dan situasi saat ini, kita selalu disertai oleh Tuhan, maka teguhkanlah, kuatkanlah iman, kasih, dan pengharapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.